Sebenarnya kalau kita sadar ini saja, kita punya hak untuk marah. Masalahnya kan banyak yang nggak sadar, seperti yang aku bilang di awal tadi, kita tuh begitu mudahnya dibodohi, begitu mudahnya dipermainkan gitu. Kita butuh jaringan-jaringan kecil ini yang saling menguatkan. Karena ada dua hal sebenarnya yang kita bikin kita konsisten. Kalau nggak uang ya gagasan. Kami mencoba untuk bangun dua-duanya. Kita bangun bisnisnya berkooperasi, tapi gagasannya harus besar. Untuk menggerakkan nikel aja, untuk menggerakkan smelter itu dibutuhkan batu bara juga gitu. Jadi otomatis satu lubang tambang nikel yang dibuka di Weda, di Obi dan segala macam itu juga nambahin lagi lubang-lubang batu bara yang ada di Kalimantan gitu. Apakah anak muda sekarang masih berani berimajinasi tentang Indonesia yang lebih baik? Ini merupakan gagasan besar, narasi besar. Apakah ada rencana teman-teman di sini untuk langsung beraudiensi dengan Pak Prabowo, misalnya Presiden kita, beraudiensi dengan stakeholder untuk menyampaikan gagasan ini, menyampaikan realita-realita di lapangan? Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih. Kita audiensi pelan-pelan ya ke pemerintah. Tapi aku mau bilang, apa yang kita harapkan dari wakil presiden yang bilang nggak suka baca buku. Tapi itu baru satu bagian kecil saja sebenarnya. Ya tadi apa ya? Sesuatu akan dinotis kalau itu meledak. Dari vote 1 waktu kami garap meledak, dinotis. Direspon, ya. Tapi nggak ada solusi, nggak ada penyelesaian. Tetap aja lanjutin, tetap curang, tetap selesai juga, tetap mereka yang menang juga. Dari vote 2 dibikin juga, nggak begitu meledak, tapi belum ada notis sampai sekarang, belum ada di ini. Makanya buku ini mungkin juga nggak akan dinotis juga, tapi dia akan pelan-pelan ngasih solusi buat setiap permasalahan yang ada, setidaknya masalah-masalah fundamental di negara ini sebenarnya. Apa yang harus dilakukan anak muda? Sebenarnya paling simpel, kita punya aspirasi, kita punya permintaan, harusnya permintaan itu diwujudkan, dikabulkan. Tapi untuk bikin itu terlalu mahal. Dalam film Dirty Vote yang kami wawancara Bang John ini, nanti Bang John bisa sering cerita. Untuk bikin partai politik aja 86 M ya. 80 M. Harga materai 175 juta. Itu ya, dengan syarat sebesar itu, dengan syarat semahal itu, apalah daya kita anak muda yang cuma penghasilannya mungkin ya anak di Jogja mungkin cuma 3 juta mungkin ya, atau di bawah 3 juta. Jadi syarat untuk mau beride aja semahal itu, maksudku. Bermimpi aja dulu semahal itu, mimpi aja dulu untuk hidup yang lebih baik semahal itu, untuk mau menyampaikan aku mau dong di desaku jangan ditambang, aku mau dong di desaku aku masih tetap minum air dari sungai atau dari keran. Mahal sekali untuk bikin itu. Itu problem besar sebenarnya. Satu kunci sebenarnya anak muda kalau mau benar-benar mengubah sistem, lakukan sesuatu yang seperti yang terjadi di Nepal kemarin. Tapi kan di Nepal kan kejadian karena memang itu mengganggu ruang hidup anak muda, memblokir sosial media. Sementara semua anak muda sekarang semua punya, ya meskipun kemarin pas perhara kemarin live TikTok sempat diblokir ya untuk beberapa saat. Tapi itu menunjukkan bahwa kita nggak punya ruang gerak sama sekali di Indonesia ini. Pemblokiran media sosial kemarin menunjukkan bahwa hak kita untuk menjadi warga negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi dibatasi. Lebih jauh lagi saya ajak teman-teman untuk melihat reformasi Polri sekarang, tim pembentukan reformasi Polri, pernah nggak sih dibikin siaran langsung atau misalkan konversi pers, minta siapapun yang punya kepentingan di luar kepentingan polisi dari itu, yang bisa ngasih masukan untuk reformasi Polri, ada nggak sih dibikin sebesar itu? Nggak ada. Ditanyain nggak ada juga. Langsung bikin timnya, oke, salah satu, oke, Sigit masuk, yang masih menjabat Polri sekarang itu, yang juga bermasalah dengan kehilangan 135 orang Kanjuruhan kemarin. Jadi demokrasi macam apa yang kita harapkan di negara ini kayak gitu? Sebenarnya kalau kita sadar ini saja, kita punya hak untuk marah. Masalahnya kan
banyak yang nggak sadar, seperti aku bilang di awal tadi, kita tuh begitu mudahnya dibodohi, begitu mudahnya dipermainkan gitu. Aku masih menunggu sebenarnya kalau misalkan buku ini misalkan sampai ke teman-teman siapapun di Indonesia ini yang punya keberanian lebih besar saja untuk bergerak sedikit lebih maju dari buku ini gitu. Jadi punya landasan berpikirnya di buku ini nih. Ini landasan berpikirnya nih kuat nih. Kalau memang nggak setuju didebatin, ayo debat gitu. Nah, kami masih menunggu itu sebenarnya. Jadi sampai sekarang kami masih mentok juga apa selanjutnya gitu. Semakin kita nggak mau ngomong sesuatu atau berbuat sesuatu, itu yang coba kami mau bantah sebenarnya. Justru kita punya alasan untuk buat sesuatu atau bilang sesuatu karena kita lebih tahu daripada yang lain. Kita terlalu sering ngasih panggung atau orang-orang nyari panggung lebih cepat, sementara mereka nggak tahu sesuatu yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi apa ya? Mungkin saya karena background saya dari timur, jadi mungkin terlihat lebih mudah dan lebih liar dan lebih konsisten karena mungkin merasa paling terdampak mungkin ya. Ya, tapi tetap itu kita nggak bisa sendiri. Seperti kata Pak Farid tadi, kita butuh jaringan-jaringan kecil ini yang saling menguatkan. Karena ada dua hal sebenarnya yang kita bikin kita konsisten. Kalau nggak uang ya gagasan. Kami mencoba untuk bangun dua-duanya. Kita bangun bisnisnya berkooperasi, tapi gagasannya harus besar. Makanya kami pas keliling Indonesia kemarin kere-kere juga sebenarnya, pakai motor-motor ya, motor Supra juga. Karena juga sering habis bensin di jalan, masih sering sedot-sedot bensin juga pakai tangki. Jadi, tapi karena gagasannya besar, gagasannya pengen ini bukan jadi sekedar perjalanan biasa, jadi tetap konsisten tuh. Selesai ratusan hari di jalan sampai kembali ke Jawa juga. Masalah-masalah sepele akhirnya jadi simple. Tapi saya mau bilang bahwa suara-suara teman-teman di Jakarta, kelas-kelas menengah di Jakarta semakin berisik, sedikit tidaknya atau banyak sangat membantu hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang dibikin dimanapun di Indonesia ini sebenarnya. Kalau menurut kalian sebagai anak muda, saya berpikir bahwa seperti apa sih yang harus kita punya gitu untuk mereset Indonesia? Karena saya orang daerah ya, dari pulau di sana ya, sebenarnya pengen banget sebenarnya kita anak muda ini mengubah ulang tolak ukur kemajuan sebenarnya. Apa sih kemajuan bagi kita sebenarnya itu? Apakah kita mengejar pembangunan seperti gedung-gedung di Jakarta, kota-kota besar di Jawa misalnya, atau kita mungkin bisa pulang ke desa dan membangun desa sesuai dengan karakter desa kita masing-masing. Itu yang sebenarnya yang kami tekankan terus, kita kembali ke desa. Pembangunan itu harusnya dimulai dari desa, pembangunan utamanya gitu. Sehingga tidak timpang sebenarnya. Anak-anak di Sumba di tempat saya misalnya, yang punya lanskap alam yang bagus, nggak harus ke Bali untuk kejar industri sektor pariwisata misalnya. Dia bisa kembali ke sana dan membangun pariwisata yang berbasis dengan ekologi dan kulturnya. Tapi itu yang nggak saya temukan di tempat saya kayak gitu ya. Ada tapi nggak dibikin sistemnya, nggak diproses arah ke sana gitu. Anak-anak muda dari sana misalnya dari timur tetap aja ke Jawa ke sana, dilepas aja nggak difilter sama pemerintahnya kayak gitu. Terus masalah pendidikan sebenarnya. Pendidikan kita tuh terlalu Jawa sentris banget ya. Bahkan kurikulum untuk belajar sekarang ini misalnya yang diterapkan di desa-desa di timur, di Papua misalnya, itu terlalu mata pelajaran dari Jawa semua misalnya. Nggak pernah aku melihat, kecuali ada satu mata pelajaran namanya muatan lokal, dulu itu pun cuma sekali doang aku dapatnya SMP. Itu diajarin sejarah, tapi itu hanya sejarah-sejarah lokal. Jadi keragaman biodiversitas kita itu sebenarnya adalah sumber pengetahuan sebenarnya. Itu yang kami selalu tekankan di buku ini. Lanskap alam, kekayaan biodiversity, itu yang jadi harusnya sumber pengetahuan dan sumber kekayaan kita yang harus digali. Jadi anak-anak muda ini tetap kembali di desanya, dan ya sebenarnya itu adalah satu fondasi mengarah ke federalisme sebenarnya, mengelola yang dari tempatnya sendiri gitu, tanpa harus keluar dan mencari tolak ukur kemajuan di tempat lain. Menyambung dari Ben, karena adik saya Ben ini dari luar, dari Sumba Timur, sedangkan saya orang Jawa gitu. Benar sekali, setelah keliling Indonesia justru mungkin dejawanisasi itu perlu kembali ya. Maksudku karena setiap kali melakukan rute perjalanan itu aku ngerasa
Jawa ini sudah terlalu hegemonik, sudah terlalu menyedot kalau kata Pak Farid Dracula tadi, atau menghisap kata Mas Dendi itu. Karena ya aku lihat di politik ekonomi ekstraktif itu, seperti karena kami meliput di 9 titik PSN hilirisasi nikel, ada di Morowali, kami ke Kolaka, kami ke Obi, ke Weda dan segala macam. Yang mana ya itu semuanya tuh untuk Jawa gitu loh. Untuk bikin mobil listrik, bikin baterai-baterai itu yang jutaan unit itu tadi, dan mereka nggak ikut menikmati. Yang dihisap ya orang-orang di Weda, teman saya Adlun Fikri gitu, Chef Sagea gitu, kemudian teman-teman di Kawasi, di Obi sana gitu, dan seperti tadi yang selalu kita tahu gitu, untuk menggerakkan nikel aja, untuk menggerakkan smelter itu dibutuhkan batu bara juga gitu. Jadi otomatis satu lubang tambang nikel yang dibuka di Weda, di Obi dan segala macam itu juga nambahin lagi lubang-lubang batu bara yang ada di Kalimantan gitu. Ya terus mau sampai kapan kayak gitu gitu. Jadi alih-alih kita selalu menggambar-gambarkan politik ekonomi ekstraktif gitu, tambang, energi dan segala macam gitu, kita juga sebenarnya pengen Indonesia ini balik lagi ke era-era sumber daya alamnya yang diperbarui, atau istilahnya dirawat gitu. Dari segi pariwisatanya, dari segi keragaman pangannya, flora, fauna gitu. Karena banyak kita temui sebenarnya nenek moyang kita juga banyak terinspirasi dari hal-hal alam gitu kan. Kultur dan lokalitasnya selalu regenerasi gitu. Bisa lebih long last dibandingkan ekonomi tambang dan ekstraktif. Dan apakah anak muda sekarang masih berani berimajinasi tentang Indonesia yang lebih baik, yang lebih kebaruan atau dan segala macam tadi. Jadi bahkan tadi sesimpel kata Ben, bermimpi dan berimajinasi aja kita sudah terbatas ruangnya. Dari tadi logistik, urusan pangan, urusan perut, itu kita sudah mulai disibukkan dengan hal-hal seperti itu yang teknis sekali. Untuk berideologi, untuk berdiskusi saja sudah tenaganya sudah habis istilahnya. Jadi ketika banyak melihat ketimpangan sosial di lapangan, aku sama Ben punya privilege dan punya istilahnya punya kekalutan di otak ini yang terus bersarang sampai sekarang, bahkan dari start sampai menjelang finish gitu. Dari tadinya mungkin yang kita yang jurnalis yang polos gitu, mungkin abu-abu, belum tahu banyak hal gitu di lapangan, belum begitu menyentuh ke grassroots gitu. Tapi ketika disuruh berimajinasi aja sampai pusing gitu, sampai nangis-nangis di lapangan gitu. Jadi sama mungkin dengan Ben kita harus berpikir ulang lagi, apakah hal revolusioner, hal yang sangat mewah ini bisa dinikmati oleh banyak anak muda gitu. Ya terutama kita pasti dari segi rumah dulu ya, menjadi orang tua atau ya karena saya sekarang sudah jadi bapak gitu, menjadi bapak atau ibu yang baik gitu. Kita benahin tadi pendidikan kita gitu, paradigma dan pola berpikir mindset kita dari bawah gitu. Karena iklim kita sudah terlalu kompetitif gitu. Semua berjuang untuk menjadi alfa, semua berjuang untuk menjadi yang nomor satu gitu loh. Tadi berarti irisannya tuh dengan konsep tadi being enoughness tadi. Karena kita terlalu hingar-bingar tadi dengan pembangunan yang tanpa arah, terus kemudian nggak ada remnya gitu. Jadi kita lupa akan konsep enoughness tadi yang dituliskan di buku Small Fish Beautiful tadi. Jadi menurut saya refleksi yang terdalam sebagai anak muda dan orang tua adalah ya mendidik dari rumah. Sebenarnya air, tanah, udara itu statusnya adalah barang publik, barang yang gratis. Yang itu pada saat kita lahir udah ada, nenek moyang kita lahir udah ada, disediakan oleh Tuhan, disediakan oleh alam. Air minum kita harus beli dari perusahaan. Perusahaan ngambil debit air lebih banyak daripada kita ngambil di sumur. Air tanah menjadi turun, krisis air lah, makanya terjadi kekeringan di daerah-daerah timur misalnya. Di buku ini bahkan jadi prolog ya, cerita air ini. Semua orang terkaya di Indonesia itu bisnis air. Ini nggak cuma gejala Indonesia, ini gejala di seluruh dunia. Jadi kita lagi mikirin cicilan motor, lagi mikirin mau pengen handphone baru, mereka lagi mikirin di mana sumber air yang bisa saya beli. Dan air akan jadi komoditas yang diperebutkan di masa depan.